Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini Ustadz akan menyinggung sedikit keutamaan ilmu fikih. Sebelum kalian memulai pelajaran fikih di kelas, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih adalah ilmu yang sangat utama. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan oleh pemimpin redaksi majalah At-Tauhid. Beliau mengatakan, fa inna ilmal fiqhi, sesungguhnya ilmu fikih, kama yaqulu Ibnu Nujaimin rahimahullah, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Nujaim, semoga Allah merahmati beliau, min asyrafil ulumi qadran wa a'dhamiha ajran, bahwasanya ilmu fikih adalah semulia-mulia ilmu, kedudukannya paling mulia, pahalanya paling agung. Kemudian juga beliau mengatakan, wa ammiha faidatan, ilmu fikih adalah ilmu yang faedahnya menyeluruh, wa a'la martabatan, dan juga ilmu fikih adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Beliau juga mengatakan, ahluhu qawamuddin wa quwamuhu, orang yang ahli dalam bidang fikih itu seakan-akan mereka adalah tiang pancang agama, atau orang yang menjadikan agama menjadi kuat. Wa ilaihim al-mafsa'u fid dunya wa umuril akhirati, dan kepada mereka lah tempat perlindungan di dunia dan juga perkara-perkara akhirat. Maksudnya ketika seseorang ingin mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia dan juga perkara-perkara akhirat, maka dalam ilmu fikih semuanya sudah tersedia. Wal marja'u fit tadrisi wal fatwa, demikian pula orang yang ahli dalam fikih, maka mereka menjadi acuan dalam pembelajaran maupun dalam bidang fatwa. Inilah pentingnya ilmu fikih, wahai anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal fannu la yudraku bitamanni, oleh karenanya ilmu fikih ini adalah ilmu atau bidang yang tidak akan mungkin bisa digapai dengan angan-angan semata, dengan keinginan semata. Wala yunalu bisaufa wala'alla walau anni, dan tidak akan bisa dicapai dengan orang yang hanya mengatakan, oh nanti saya akan belajar, mudah-mudahan saya bisa, atau nanti seandainya saya melakukan itu. Wala yanalahu illa man kasyafa an sa'idil jiddi wa syammara wa tazala ahlahu, dan seterusnya. Maka bidang ilmu ini atau bidang fikih ini itu tidak akan diperoleh kecuali orang yang betul-betul dia berusaha dengan keras. Orang yang berusaha dengan keras untuk memperolehnya, dia mengembara, mempelajari ilmu, keluar dari negerinya, dan seterusnya untuk mempelajari bidang fikih ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yakun
fiqhul qawmi yakifu inda ma'rifatil ahkam syar'iyyati al-muta'alliqati bil ibadati wal muamalat. Bahwasanya ilmu fikih itu tidak terhenti hanya sekedar mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah, salat, zakat, puasa, haji, wal muamalah. Demikian pula muamalah, hubungan antara seorang dengan yang lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan seterusnya. Wa innama kana yamtaddu liyashmula kulli ulumi syari'ati qatibah. Akan tetapi bidang fikih ini lebih umum lagi, yaitu mencakup seluruh ilmu syariat, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para ulama salaf. Fakanu yatafaqqahuna fit tauhidi was-sirati war-raqaiqi kama yatafaqqahuna fit tafsiri wal hadisi wa ghairiha. Maka mereka juga mendalami masalah ilmu tauhid, masalah ilmu sirah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula dalam masalah ar-raqaiq, hal-hal yang bisa melembutkan hati berupa tazkiyatun nufus, hal-hal yang bisa mensucikan hati seseorang, sebagaimana mereka juga mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih ini dan yang lainnya. Fahum kama qala azza wa jalla yatafaqqahuna fid din. Maka mereka adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam firman-Nya, yatafaqqahuna fid din. Mereka betul-betul orang yang mendalami ilmu agama. Jadi mendalami ilmu agama bukan hanya masalah ibadah dan muamalah saja, akan tapi semua perkara agama yang itu kita melaksanakannya, kita bersinggungan dengannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mempelajari bidang tersebut. Fakanat thamaratu hadzal fiqhi indaru qaumihim idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Maka buah dari fikih atau orang yang belajar fikih adalah supaya bisa mengingatkan, memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya, supaya kaumnya tadi itu bisa menjaga diri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih juga dikatakan ilmu yang paling afdol, paling utama dan paling tinggi kedudukannya. Karena dengan fikih itu pula tasihhul ibadatul lati hiyal ghayah min khalqil khalqi. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena dengan fikih itu ibadah seseorang akan menjadi sah, yang mana ibadah juga merupakan tujuan penciptaan makhluk, penciptaan jin dan manusia. Sebagaimana dalil yang kalian sudah hafal semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Wa idza kana aslun najati la yuhsalu lil 'abdi illa bi sihhatit tauhid wa salamatihi min syawa'ibis syirki. Maka tatkala kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan utama seseorang itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan sahnya tauhid dia. Maksudnya dia adalah betul-betul orang yang bertauhid dan selamat dari penyakit-penyakit kesyirikan, syirik akbarnya, syirik besar, syirik asghurnya, syirik yang kecilnya atau syirik khafinya. Fa inna tamaman najati la yuhsalu illa bi sihhatil ibadati wa salamatiha min syawaibil bid'ati. Maka demikian pula dalam bidang fikih ini, sesungguhnya kesempurnaan keselamatan tersebut, kalau yang pertama pada pembahasan kemarin sudah kita jelaskan mengenai pentingnya belajar tauhid. Sekarang pentingnya belajar fikih itu apa? Bahwasanya kesempurnaan keselamatan tauhid seseorang itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan
ibadahnya yang benar, dan juga ibadahnya itu selamat dari penyakit-penyakit bid'ah, penyakit-penyakit hal-hal baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu fikih, sebagaimana pentingnya ilmu tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwasannya pemahaman seseorang tentang masalah agama ini termasuk tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tersebut untuk menjadi baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih atau paham dalam masalah agama. Maka keutamaan ilmu fikih ini itu tidak bisa digambarkan dengan sifat dan seterusnya, karena sangat tingginya kedudukan ilmu fikih ini. Karena di dalam ilmu fikih ini di sini dikatakan dalika annaha ahkamun tasayaral muslimu wa tulazimuhu fi umumi masaliki hayatihi fima bainahu wa baina rabbih. Karena ilmu fikih ini itu berisi hukum-hukum yang mana seorang muslim itu pasti akan berjalan dan akan senantiasa menapakinya di dalam perjalanan hidupnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ilmu fikih juga bahwasanya fabiha yashuddu hablal ittisali bi ibadati rabbih fi alaniyatihi wa sirrihi min taharatin wa salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa nasaik. Karena dengan ilmu fikih ini maka tali hubungan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keramaian dia atau kesendirian dia, itu akan menjadi kuat. Dalam masalah taharah dia, bersucinya dia, berwuduknya bagaimana, menghilangkan hadas besar atau hadas kecilnya bagaimana, sholatnya yang benar seperti apa, zakatnya seberapa ukurannya, apa saja yang dizakati, puasa bagaimana cara berpuasa, waktunya dari kapan sampai kapan, haji dan manasik, bagaimana tata cara yang harus dilakukan dan seterusnya. Maka ini bisa diketahui dengan ilmu fikih, bukan ilmu yang lain. Wa biha yunsharu rayatul Islam wa yurfa'u manarul Quran. Dan dengan ilmu fikih pula ini, maka bendera Islam itu akan tersebar, dan juga cahaya Al-Quran akan menjadi tinggi. Wadhalika fi fiqhil jihadi wal maghazi was siyari wal amani wal ahdi wa nahwi dzalik. Yang demikian itu di dalam bidang fikih dipelajari dalam fikih jihad. Jadi tata cara berjihad itu dijelaskan dalam bidang fikih. Bagaimana berperang, bagaimana nanti mengutus utusan, dan juga masalah keamanan suatu wilayah, bagaimana perjanjian dengan musuh dan seterusnya, itu dalam bidang fikih. Ini menunjukkan keutamaan ilmu fikih. Kemudian juga anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang fikih juga dijelaskan bagaimana seseorang mencari rezeki yang halal, yang mubah, dan sehingga terhindar dari mencari rezeki yang haram, terhindar dari dosa dan juga permusuhan dengan orang lain. Dan ini di bidang fikih dipelajari dalam bidang yang namanya muamalat, yang di situ dijelaskan mengenai jual beli, bagaimana orang ada khiyar memilih antara meneruskan jual beli atau tidak,
masalah riba, masalah sewa menyewa, pinjam meminjam, dan seterusnya. Kemudian juga dalam bidang fikih juga akan dijelaskan masalah faraid. Faraid itu ilmu tentang pembagian harta, tentang ilmu mawaris, tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang warisan, yang mana ilmu waris itu adalah termasuk ilmu yang paling agung, atau termasuk ilmu yang paling mulia juga, supaya orang ketika membagi itu membagi dengan pembagian yang adil, yang sempurna, tidak melakukan kezaliman kepada orang yang lain. Kemudian juga yang terakhir, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bidang fikih juga dijelaskan mengenai apa? Mengenai hukuman kalau orang melakukan pencurian, orang melakukan perampokan dan seterusnya, maka itu semuanya dalam bidang fikih sudah dijelaskan hukumnya masing-masing. Demikian pula masalah makanan, masalah bagaimana menyembelih, bagaimana orang itu bernadar, dia ketika bersumpah. Demikian pula tentang peradilan, hukum qadha, peradilan ketika seseorang berperkara di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan, maka dalam fikih sudah dijelaskan masalah-masalah itu semuanya. Jadi masalah fikih adalah masalah yang sangat luas, yang sangat sempurna dalam Islam, dan ini sekaligus menunjukkan sempurnanya agama Islam yang kita anut, yang kita peluk ini. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk mempelajari ilmu fikih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.